Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi bil ulumi wal hikam. Amma ba'du. Ila hadratil mukarramin, para jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, berkah rahmat taufik serta hidayah Allah, kita bisa hadir berkumpul di majlis yang insyaallah penuh hikmah dan barakah. Semoga berkumpulnya kita di majlis yang mulia ini selalu memperoleh siraman rahmat dari Allah, memperoleh ampunan dan memperoleh ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak di hari kiamat dijadikan saksi bisa berkumpul bersama makhluk pilihan Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Perlu diketahui begitu pentingnya salat berjamaah. Salat berjamaah adalah salat yang istimewa bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, manusia yang melaksanakan salat berjamaah adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berusia tua, sudah sepuh. Datang kepada Nabi Muhammad. Ia minta izin, rumahnya mau dekat dengan masjid, agar lebih istiqamah lagi tengah berjamaah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada sahabat tersebut, "Wahai sahabat, ketahuilah, ketika seseorang melangkahkan kaki datang menuju salat berjamaah, setiap langkah Allah memberi pahala ibadah 1 tahun. Ketika mendengar pahalanya orang berangkat dari rumah menuju tempat solat berjamaah, 1 langkah diberi ibadah, nilai ibadah 1 tahun. Maka sahabat yang tua, yang sepuh itu, yang maunya pertama ingin dekat dengan masjid, ketika mendengar keistimewaan yang diberikan oleh Allah, maka ia minta lebih jauh lagi. Ketika berangkat untuk solat berjamaah, terutama solat subuh, jam 1 sudah berangkat. Begitu senangnya para ulama, para orang-orang terdahulu, para sahabat, ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di balik perintah itu, Pak, ada keistimewaan yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga sahabat Ibnu Maktum, beliau dalam keadaan tidak normal seperti kita, bisa melihat matahari, bisa melihat indahnya dunia. Ibnu Maktum buta, tidak melihat, tapi luar biasa ibadahnya, terutama solat berjamaah. Apakah kita tidak malu diberi sehat oleh Allah, diberi waktu, tapi waktu tidak digunakan untuk berjamaah? Ibnu Maktum datang kepada Rasulullah minta izin, ingin melaksanakan salat di rumah. Karena alasan Ibnu Maktum masuk akal, dia tidak ada yang bisa menuntun, mengantar ke masjid untuk berjamaah. Minta izin pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan saya ingin mau salat di rumah karena tidak ada yang mengantar saya ke masjid." Dalam keadaan buta. Awalnya dengan Rasulullah diizinkan, boleh salat di rumah. Ketika Ibnu Maktum itu pulang,
dipanggil oleh Rasulullah, "Wahai Ibnu Maktum, apakah engkau mendengar suara adzan?" "Iya Rasulullah." "Oh, kalau mendengar suara adzan, salatlah berjamaah di masjid." Begitu pentingnya salat berjamaah sehingga para imamul mujtahid berkomentar tentang hukum salat berjamaah. Ahmad bin Hanbal yang mempunyai mazhab Hambali, hukum salat berjamaah adalah fardu ain. Salat yang dimaksud salat berjamaah salat 5 waktu, baik. Karena salat itu ada salat dianjurkan berjamaah, ada salat yang tidak dianjurkan berjamaah. Disitulah Ibnu Hanbal menghukumi fardu ain. Jadi kalau salat sendirian itu berdosa menurut Ibnu Hanbal, tapi tidak membatalkan salat, tapi sah salatnya. Imam Abu Hanifah yang mempunyai mazhab Hanafi, hukum salat berjamaah, salat 5 waktu adalah sunnah muakkad, sunnat mendekati wajib. Dari kalangan ulama Syafi'iyah, salat berjamaah itu ada 2 versi. Sebagian dari kalangan ulama Syafi'iyah menghukumi sunnah muakkad dan sebagian yang lain menghukumi fardu kifayah. Jadi apabila satu daerah tidak ada yang mendirikan salat berjamaah walaupun semua melaksanakan salat, itu berdosa. Karena salat berjamaah sebagian dari kalangan ulama Syafi'iyah menghukumi fardu kifayah. Itulah begitu pentingnya salat berjamaah. Berdasarkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keistimewaan salat berjamaah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajat." Salat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama daripada salat sendirian dengan selisih 27 derajat. Di antara hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Inna salawatal khamsah falahu khamsatu asya'ah." Sesungguhnya salat 5 waktu dengan cara berjamaah, maka Allah memberi 5 keistimewaan. Yang pertama, la yusibuhu faqrun fid dunya. Yang pertama, tidak akan mengalami kemiskinan selama hidup di dunia. Yang dimaksud kemiskinan itu adalah miskin hati. Maka diberi ketenangan hidupnya oleh Allah bagi orang yang istiqamah melaksanakan salat berjamaah. Harta tidak menjamin orang itu bahagia, tapi kaya hati orang itu pasti bahagia. Jadi orang yang salat berjamaah, Allah pertama memberi keistimewaan, tidak akan mengalami kemiskinan, kefakiran di dunia. Yang kedua, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang salat berjamaah, yarfa'ullahu al-'adzab al-qabr. Dibebaskan oleh Allah dari siksaan kubur, selamat dari siksaan kubur. Siksa kubur itu bukan sesuatu yang enteng. Sayyidina Utsman bin Affan ketika berjalan melewati kuburan menangis. Kenapa? Kata Sayyidina Utsman, ditanya oleh sahabat, "Kenapa Sayyidina Utsman kalau Rasulullah membahas tentang kiamat, membahas tentang neraka, engkau tidak pernah menangis? Kenapa engkau kalau lewat kuburan menangis?" Apa jawaban Utsman bin Affan? "Kalau saya masuk dalam neraka itu bukan sendirian. Kalau saya menderita di dalam neraka tidak sendirian, tapi kalau saya menderita mendapat siksa di dalam kubur sendirian." Itulah Sayyidina Utsman menangis. Sependeritaan apapun di dunia itu tidak ada artinya dibanding penderitaan di dalam kubur. Sehingga orang yang ahli salat berjamaah dibebaskan oleh Allah dari siksa kubur. Semoga kita tergolong salah satu orang yang dibebaskan
dari siksaan kubur. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, keistimewaan bagi orang yang salat berjamaah, yu'ti kitabahu biyaminih, diberikan buku kitab, buku amalnya dengan tangan yang kanan. Ketika seseorang memperoleh catatan amal dengan tangan yang kanan, itu tanda-tandanya orang yang diberi kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan kelak di hari kiamat. Dan keistimewaan yang keempat bagi orang yang melaksanakan salat berjamaah, yamurru ala sirati kal barqil khatib, nanti berjalan di sirat yang sangat mengerikan, itu secepat kilat. Sirat itu Pak, di bawah sirat itu Jahannam. Ketika tergelincir jatuh ke Jahannam. Ketika tergelincir baru nyampe ke Jahannam itu 60 tahun. Itu dalamnya Jahannam. Dan yang terakhir, yang kelima, yang diberikan oleh Allah keistimewaan bagi orang yang melaksanakan salat berjamaah, yadkhuluhu ta'ala al-jannata bila hisabin wala azabin, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa proses hisab dan tanpa proses siksaan. Itulah yang diberi oleh Allah di antara keistimewaan bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat berjamaah. Maka dari itu marilah kita jaga salat kita, karena nanti di akhirat pertama yang dihisab adalah salat. Ketika salatnya itu baik dengan cara berjamaah, terutama lebih-lebih salat jemaah subuh. Salat jemaah subuh itu salat yang sangat dibenci oleh orang munafik, adalah salat subuh. Rasulullah bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama ahya al-lail kullahu." Barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, itu seakan-akan salat malam penuh. Menghidupkan malam artinya melaksanakan salat semalam penuh. Itu keistimewaan dari Allah, sehingga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, umat yang paling banyak membawa amal ibadah adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ibadahnya umat Nabi Muhammad dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengharamkan umat yang lain masuk surga sebelum umatnya Nabi Muhammad semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, perlu diketahui, umur itu ada dua, Pak. Ada umur hidup, ada umur ibadah. Kenapa kelak di hari kiamat umur yang paling panjang nanti di hadapan Allah adalah umurnya umatnya Nabi Muhammad? Itu umur ibadahnya, bukan umur hidup. Kalau umur hidup itu paling pendek umurnya Muhammad, tidak jauh dari 6 ke 70 tahun. Baina sab'ina wa sittin. Itu umatnya Nabi Muhammad sangat singkat. Umur hidupnya umatnya Nabi Muhammad, tapi umur ibadahnya umat Nabi Muhammad dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hadapan Allah yang paling banyak membawa amal ibadah adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita diakui oleh Allah, diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Kita di dunia tidak pernah melihat Nabi Muhammad karena bukan masanya, tapi kita sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Di antara kita hadirnya di majlis yang mulia ini, majlis yang sangat dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu majlis taklim, masjid berjamaah. Itu majlis yang sangat dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda-tandanya umat yang masih mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga kelak kita bisa berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Itulah tujuan akhir hidup manusia adalah akhirat. Dunia hanya masa lalu. Biar kita di dunia yang miskin, yang menderita harta, itu sebentar lagi akan hilang. Begitu pula orang yang senang, yang kaya, penuh dengan jabatan, dengan harta, sebentar lagi itu akan berpisah dengan kita. Tapi kelak di alam yang kekal, di alam akhirat, bagi orang yang bahagia, yang diberi keselamatan, kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sukses selama-lamanya. Begitu pula orang yang menderita nanti di akhirat, ia akan menderita selama-lamanya. Tergantung dari dunia tentang amal kita. Dunia bukan untuk tujuan, tapi dunia untuk transit menuju tujuan yang hakiki, yaitu alam akhirat. Dunia untuk memperbanyak bekal menuju alam yang kekal, yaitu alam akhirat. Semoga semua amal ibadah kita selalu dan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kelak menjadi bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan akhir kita. Sebentar lagi, tidak lama lagi, kita akan berpisah dengan yang namanya dunia yang penuh dengan gejolak, penuh dengan fitnah, penuh dengan bermacam-macam problem. Maka disitulah dituntut di dunia ini dua hal, sabar dan bersyukur. Kita sabar apabila diuji kesengsaraan oleh Allah, diuji penderitaan oleh Allah. Dan kita bersyukur apabila diuji kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari yang namanya sabar dan bersyukur. Insyaallah ketika kita sabar menghadapi ujian, bersyukur kita mendapat nikmat, fa insyaallah itulah calon-calon orang yang sukses nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kami yang sampaikan. Sekurangnya kami mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.